Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Halus teman-teman semua. Nah, ini terkait dengan konten saya yang kemarin, yaitu hantu yang berbahaya. Untuk teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton konten saya kemarin. Judulnya jenis hantu yang berbahaya dan bisa membunuh ya. Nah, di sini perlu kita jelaskan lagi bahwa ada beberapa jenis hantu, ini dua saja ya klasifikasinya, saya golongkan jadi dua saja, yaitu hantu yang sifatnya halus dan tidak mampu menyentuh, tidak mampu menggerakkan benda. Dan yang kedua adalah jenis hantu entitas yang bisa menggerakkan benda, ya. Entitas tidak terlihat mata yang bisa menggerakkan benda, inilah yang berbahaya. Atau di barat sering disebut dengan poltergeist ya. Poltergeist ghost. Nah, ini bisa menggerakkan pisau, bisa menggerakkan benda tajam, bisa menggerakkan batu, bisa menggerakkan pintu, menggedor pintu, bahkan juga bisa mendorong orang terjun dari lantai tinggi. Ini berbahaya, tentu sangat berbahaya. Nah, kalau misalkan ada semacam kalimat, hantu tidak akan membunuhmu, nah ini kan belum tentu. Karena jenis hantu ini ada beberapa, ada yang bisa menyentuh objek, ada yang tidak bisa menyentuh objek. Nah, yang berbahaya tentu yang bisa menggerakkan objek. Tentu ini adalah entitas hantu yang memiliki energi lebih besar dari yang biasanya atau hantu-hantu pada umumnya. Kalau hanya nampak saja, ngaget-ngagetin, ya, memang itu juga berbahaya karena orang kaget dampaknya juga bisa fatal, kaget gitu kan. Tapi rata-rata yang hanya bisa nampak, mewujud gitu, ini tidak bisa menyentuh. Nah, selama ini yang bisa menyentuh itu justru tidak berwujud. Mungkin hanya terdengar dengus suaranya, dengus nafasnya mungkin ya. Hanya itu saja, atau mendengar pelan-pelan keberadaannya, pergerakannya, tapi dia bisa menggerakkan sesuatu. Ini kan malah bahaya. Kalau kita lihat dari sudut bahayanya. Nah, maka harus kita bedakan hantu yang seperti apa yang bisa mengancam keselamatan manusia secara fatal. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar melihat sosok hantu, maka silahkan nonton video saya yang 5 bulan lalu. Sudah saya upload tentang langkah-langkah mudah, super mudah untuk melihat hantu langsung ya. Jadi tanpa langkah-langkah ribet, tanpa persyaratan yang begini begitu ya, langsung simple, hanya melatih nafas ringan saja langsung bisa dibuktikan untuk melihat entitas hantu dan belajar melihat hantu secara mandiri. Kenapa saya sarankan melihat hantu ini secara mandiri, berangkat sendiri ke tempat-tempat angker? Karena agar tidak gagal. Kalau mengajak teman, ya, mengajak beberapa teman, ini biasanya vibrasi energinya sudah beda dan hantu enggan muncul. Ya, tapi kalau sendirian, nah ini memungkinkan bisa melihat sosok penampakan hantu yang diinginkan. Coba saja di tempat-tempat rame lah, mungkin di tengah perkotaan, di rumah-rumah kosong, di tempat lembab yang lama tidak terpakai. Itu memungkinkan penampakan sosok hantu. Ingat, lakukan dengan sendiri dan berlatih dulu sesuai konten yang sudah saya berikan, konten latihannya 5 bulan lalu saya upload di channel Dimensi Halus ini. Silakan belajar mandiri melihat sosok hantu.